Selamat datang di video saya. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua berkunjung ke salah satu perpustakaan yang ada di Provinsi Riau. Sebelum itu, izinkan saya berpantun dahulu. Ke taman kota melihat bunga. Bunganya indah berwarna-warni. Selamat datang di video saya. Sambil menuju Yuk ke nonton sampai perpustakaan akhir Suleman nanti. HS, di sini saya akan Nah, menceritakan sebelum kita secara berangkat, singkat sejarah mengenai kita harus perpustakaan menggunakan Suleman HS. masker dahulu. Perpustakaan Dan yang Suleman paling HS yang penting, terletak di Pekanbaru, jangan Riau, lupa merupakan salah satu perpustakaan memakai terbesar di Indonesia helm dan sesuai dengan terkenal karena peraturan desain lalu lintas yang bangunannya yang ada. unik, menyerupai Yuk buku kita terbuka. berangkat. Perpustakaan ini dinamai untuk menghormati Soeman Hasibuan, seorang penulis dan tokoh sastra terkenal dari Riau yang karyanya banyak menginspirasi perkembangan sastra Melayu. Perpustakaan Soeman HS mulai dibangun pada tahun 2008 sebagai bagian dari upaya pemerintahan Provinsi Riau untuk memperkuat pendidikan dan akses literasi masyarakat. Pembangunan ini selesai dan diresmikan pada tahun 2009 oleh Gubernur Riau ketika itu, HM Rusli Zainal. Keberadaan perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan penelitian bagi masyarakat Riau, sekaligus mendukung pelestarian budaya dan literatur Melayu. Salah satu aspek yang paling mencolok dari perpustakaan ini adalah desain arsitekturnya. Gedung perpustakaan berbentuk seperti buku terbuka, melambangkan ilmu pengetahuan dan akses yang terbuka bagi masyarakat luas. Arsitektur ini dirancang oleh tim arsitek lokal dan menampilkan unsur modern dengan sentuhan budaya Melayu. Perpustakaan ini tidak hanya menyediakan koleksi buku yang luas, tetapi juga memiliki fasilitas modern seperti ruang baca, ruang multimedia, auditorium, dan ruang pertemuan. Selain itu, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai literatur, baik cetak maupun digital. Perpustakaan Suleman HS tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga sebagai tempat berbagai acara budaya, seminar, dan diskusi ilmiah. Melalui koleksi yang beragam dan program yang dijalankan, perpustakaan ini berperan penting dalam melestarikan sejarah dan budaya Melayu serta mempromosikan pendidikan di wilayah Riau. Sejak berdirinya perpustakaan ini menjadi salah satu ikon penting di Pekanbaru dan menjadi destinasi kunjungan bagi pelajar, akademisi, dan wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sastra Melayu dan budaya di Riau. Salah satu program unggulan yang sering diadakan oleh perpustakaan ini adalah seminar sastra, diskusi buku, dan pelatihan literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi di era digital. Selain itu, perpustakaan ini juga menjadi tempat penyelenggaraan pameran kebudayaan yang menampilkan berbagai artefak dan dokumen bersejarah yang berkaitan dengan budaya Melayu dan sejarah Riau. Perpustakaan Suleman HS juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian baik di dalam maupun luar negeri untuk memperkuat perannya sebagai pusat riset. Melalui kerjasama ini, perpustakaan menjadi tempat bagi akademisi dan peneliti untuk bertukar informasi dan pengetahuan, sehingga turut mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
sebelum naik ke atas kita harus menyimpan tas kita terlebih dahulu ke loker, karena pengunjung tidak boleh membawa tas ke perpustakaan. Nanti kita kasih KTP agar tas bisa disimpan ke loker. Teman-teman, di sini saya sedang bersama Bapak Dahrial Iskandar atau Pak Dadang. Di sini saya akan bertanya seputar tentang perpustakaan ini. Yang pertama, Pak, apa tujuan berdirinya perpustakaan ini dan tahun berapa dibukanya? Ya, kalau tujuan dari dibukakan perpustakaan ini kan semua perpustakaan yang ada di Indonesia ini adalah sama ya. Kita setiap perpustakaan di negara Indonesia ini pertama kali yang di Jakarta perpustakaan nasional. Kemudian di setiap provinsi itu harus memiliki perpustakaan daerahnya. Termasuklah Provinsi Riau. Provinsi Riau ini mempunyai perpustakaan Subhana AS ini. Begitu juga dengan provinsi-provinsi lain. Kemudian ada di kabupaten, kemudian di kecamatan, bahkan di desa-desanya. Itu kan tujuannya itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Semua perusahaan ini diperuntukkan oleh masyarakat Riau sekitarnya dan orang lain yang lagi berkunjung seperti itu. Kalau dibukanya, sejarah berdirinya perpustakaan ini dimulai sejak tahun 1959 tepatnya di Tanjung Pinang. Karena kan baru waktu itu belum provinsi ya, pusat Sumatera Tengah itu ada di Tanjung Pinang. Dengan terbentuknya Provinsi Riau, maka aset yang di Tanjung Pinang ini dipindahkan ke Pekanbaru. Dulu kita bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian kita berkantor di Jalan Gajah Mada, di simpangnya di Penogoro. Pada tahun 1989 kita berkantor di Jalan Tamrin Gobah di sebelah SMK Labor. Nah, ini adalah kita pindah di sini. Ini adalah gedung DPRD provinsi, karena kantor DPRD Provinsi Riau bikin gedung baru yang letaknya di awal Bro Sudirman itu. Maka lahan di sini kosong waktu itu diperebutkan oleh perpustakaan dan Bank Riau. Tapi waktu itu gubernur kita Pak Rusli Zainal, kemudian ketua DPR waktu itu Pak Kaidir mensepakati yang menempati gedung perpustakaan ini adalah perpustakaan. Walaupun Bank Riau di sebelah gubernur juga ya, karena dulu perpustakaan bangun dulu, baru Bank Riau-nya. Itu tujuan dan dibukanya. Kalau dibukanya gedung baru ini, kita mulai dari tahun bulan November 2008 sampai sekarang di sini. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara mengembangkan perpustakaan ini? Kalau mengembangkan perpustakaan itu kan di semua provinsi atau perpustakaan juga mengembangkan perpustakaan, bagaimana pengunjungnya tetap ada. Mungkin kami sebagai di sini untuk memiliki koleksi ataupun ada pengadaan kalau ada buku atau fasilitas-fasilitas yang ada di sini, kemudian juga uh, uh, manajemen SDM-nya juga gitu kan harus ada seperti itu. Kalau pengembangan lain mungkin dari apa yang telah diapakan dari program nasional ke provinsi. Begitu juga ada kan lomba-lomba juga ya, lomba-lomba perusahaan sekolah, lomba pendongeng, lomba semua provinsi itu ada, nanti dinilai oleh perusahaan nasional. Tapi anggaran kita ini kan dari APBD daerah, ada juga APBN. Kelebihan perpustakaan ini apa aja yang ikonik di perpustakaan ini?
Kalau kelebihan, pertama kali waktu 2008 ini, gedung kita ini pernah diapakan sebagai desain terbaik se Asia Tenggara ya, nomor satu waktu itu, dengan ada reliefnya, adanya bentuk bangunannya gitu. Kemudian yang ada di keunikan dari Provinsi Riau ini, Provinsi Riau ini, antara lain selain dari layanan-layanan, semua layanan itu semua perusahaan hampir sama ya, karena penyusunan bukunya dari 00 sampai 900 itu tetap ilmunya sama seperti itu ya. Tapi kalau ditanya kalau lengkap tidak lengkap kan semua pustakaan itu tidak lengkap. Tapi bagaimana untuk melayani masyarakat yang ada di sini. Kemudian kalau keunikan dari dari Provinsi Riau ini kita punya bilik Melayu. Kalau di daerah lain itu masih menggunakan deposit daerah ya. Kalau sejak 2008 kita di daerah Riau ini dinamakan bilik Melayu. Walaupun nanti kami 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu lagi tetap membuat deposit daerah, ada juga ruangannya bilik Melayu, tetap bilik Melayu. Kemudian kalau yang ada di Riau dan dengan Jakarta itu punya bilik Betawi. Kalau daerah-daerah lain sejauh ini saya belum belum ada mengetahui dia punya ciri khasnya masing-masing, belum. Cuma ada di Riau dengan DKI Jakarta. Kalau daerah lain itu masih menggunakan daerah. Bagaimana cara bertahan yang dapat dilakukan pada saat masa COVID? Masa COVID kemarin itu walaupun ada beberapa bulan kami tutup, tapi pegawainya tetap masuk ya, tetap masuk. Kemudian kami tetap masuk. Kemudian ada juga waktu COVID itu kita stok online juga bukunya, karena kemudian kita melalui Zoom atau jalur online seperti itu. Kalau ada kami sering mengatakan mengupload ke YouTube ataupun Instagram yang ada di Depersif ini. Kalau nongeng kan anak-anak kan biasanya kan mereka datang sini, tapi kadang ada juga kami seperti live streaming gitu ataupun memvideokan seperti itu. Itu pun cuma berapa bulan aja pengunjungnya yang tidak boleh masuk, tapi dengan bergilir waktu walaupun tanpa ada juga kan dulu boleh dibuka untuk umum tapi dibatasi. Kalau kita kan di ruangnya pinjamannya di bawah aja, ataupun pengunjungnya pakai masker ataupun ada cuci tangannya atau apa semuanya itu lumayan juga pengunjungnya. Walaupun kadang kan kalau kita tutup tuh banyak juga pengunjung yang datang, tapi memang waktu itu kita memang dari edaran surat tidak boleh menerima pengunjung. Tapi setelah dibuka itu tetap ada, walaupun kita pinjaman pengembalian cuma di bawah aja. Kalau boleh tahu Pak, biaya pembangunan untuk perpustakaan ini cukup besar juga ya, yang diapakan ini digunakan oleh APBD daerah ya. Bangunan ini banyak yang kontra, bangunan yang bagus kan membutuhkan biaya yang anggaran yang besar gitu. Dulu adanya kalau saat ini anggaran gitu bagaimana kita beli buku aja yang itu, tapi buku tetap ada. Kalau bangunan itu bagus juga kita punya gitu ya, dengan adanya bangunan itu nanti kalau seandainya buku kan bisa belinya bertahap. Ini kan dari 2008 selesai waktu pembangunannya ini dari 2007 sampai 2008, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun pembangunannya. Kemudian siap itu lebih tendernya dari total yang di Jakarta yang tender ini. Kalau desain itu menggunakan Pak Sudarta, itu dulu orang yang bekerja sering bekerja sama dengan TU, karena beliau juga sering ke negara-negara lain melihat bangunan-bangunan yang ada. Kemudian di ide beliau untuk seperti ini bangunannya. Apakah ada yang mau ditambah untuk perpustakaan ini? Maksudnya tambahnya seperti apa? Kalau buku tetap kita fasilitas internetnya juga, ruangannya juga ini kan ada dari 2008 kan, ini kan rehab juga kemarin ini di sini juga ruangnya direhab juga.
banyak ruangannya karena dari 2008 sampai 2024 ini kemarin eh, baru ada rekapnya seperti itu. Nah, maka eh, ruangan-ruangan juga banyak juga seperti di bawah kan diganti ataupun nanti diperluas atau gimana ya. Tapi layanan seperti itu atau lebih ke banyak pendukung-pendukungnya aja lagi bagaimana fasilitasnya mungkin kenyamanan pengunjungnya ataupun wifi-nya, kursi mejanya seperti itu supaya orang nyaman aja gitu. Nah, Apakah ada membership untuk pengunjung setiap? kalau membership ini kan karena kita ini kan perusahaan umum ya, perusahaan umum itu diperuntukkan siapa aja dari anak-anak sampai orang tua. Itu kami di perusahaan umum ini tidak membedakan ras, suku, siapa suku mana aja boleh, orang apa aja boleh masuk ke sini. Cuma kita membatasi kalau peminjaman aja. Kalau peminjaman itu kalau belum jadi anggota cuma baca di depan aja. Tapi kalau sudah punya anggota itu bisa pinjam 2 buku selama 1 minggu. Nah, setidaknya kalau mereka perlu banyak bukunya harus buku yang dipinjamkan harus menginap 1 hari. Ada hari ini dipinjam, besok dikembalikan boleh. Tapi kalau pagi tadi minjam, sore hari nanti dikembalikan tak itu tak boleh. Harus diinapkan satu hari di rumah, baru dikembalikan lagi. Kalau kita mau pinjam buku yang lain, gitu. Tidak boleh kembalian satu pinjam baru tidak harus dikembalikan kedua-duanya dulu baru pinjam yang dua ataupun perpanjang. Kalau kita tidak mengapakan pengunjung itu fasilitas kerja semua pengunjung itu sama. Nah, mungkin kalau ada pemilihan pengunjung masa kemarin kan kita ngasih reward gitu itu bagi mereka yang datangnya sering ke sini kemudian pengunjung yang banyak meminjam seperti itu. Tapi kalau fasilitas kalau seandainya menggunakan ruang diskusi itu untuk kiranya ini untuk diskusi. Nah, itu harus mengasih tahu ke ruangan ini penanggung jawabnya ini bahwa Pak kami besok memakaikan ruangan kaca itu untuk 15 orang seperti itu ya. Nanti kita pengunjung yang dalam kita kosongkan. Tapi kalau seandainya hari itu mereka mau menggunakan ruang diskusi itu tak bisa karena kan kita kan ujungnya udah ada di dalam gitu kita tidak berani mengeluarkan atau gimana. Tapi kalau seandainya mereka ada pesan kalaupun pengunjungnya itu mau masuk kita batasi nanti jam sekian ini ruangan ini dipakai. Nah, dia orang tuh udah ngerti seperti itu aja. Kalau seandainya untuk kemudahan yang lain kita sama-sama namanya pesan umum itu siapa aja tidak tidak membedakan. Yang bisa saya tanyakan, Pak. Oh ya, Terima kasih ya, ya Pak. sama-sama. Ya. Halo guys, di sini saya bersama pengunjung. Nama kakaknya siapa dan asal mana? Perkenalkan, nama saya Tirmaida. Saya berasal dari Selat Panjang. Saya di sini lagi mahasiswa. Dan di sini saya sekarang lagi lihat-lihat buku di perpustakaan. Menurut kakak nih apa aja fasilitas yang perlu ditambah di perpustakaan ini? Menurut saya fasilitas yang ditambah mungkin karena besar ya ruangannya, jadi AC-nya itu nggak terlalu terasa. Terus kayaknya untuk berapa tahun ke depan tuh pembangunannya kan sudah pasti lebih besar, mungkin dibutuhkan lift yang memudahkan kita dapat pergi ke lantai-lantai berikutnya. Apa pendapat kakak mengenai tempat perpustakaan ini? Menurut saya perpustakaan ini udah lumayan membantu. Saya senang di sini dengan buku-buku yang lengkap dan beraturan disiplin orangnya. Kesan pesan kakak untuk perpustakaan ini dan ratingnya berapa nih kak? Kesan dan pesan saya di sini merasa senang karena bukunya sangat-sangat lengkap dan bukunya itu sangat beraturan. Pesan saya ya semoga perpustakaan ini semakin maju, semakin besar, semakin menjadi berkat, semakin
berguna untuk semua orang. Rating saya 10/10. Terima kasih Kak. Oke. Bagaimana nih teman-teman? Apakah tempatnya worth it untuk dikunjungin? Pasti worth it kan? Apalagi nih tempat-tempat yang akan kita kunjungin selanjutnya. Jangan lupa di komen ya. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya untuk berpantun lagi. Jalan-jalan ke kota Madura. Jangan lupa membawa topi. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya nanti. Dadah.